Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tino Bicara. Teman-teman pernah berdebat tentang suatu hal atau satu masalah dengan teman atau dengan siapapun itu, tapi tidak pernah menemukan ujungnya. Bahkan tidak pernah menemukan jawaban yang pasti. Nah, berkenaan dengan itu, pada episode kali ini kisah Abu Nawas berjudul Debat Kusir tentang Ayam. Kita langsung ke ceritanya ya. Melihat ayam betinanya bertelur, Baginda tersenyum. Beliau memanggil pegawai agar mengumumkan kepada rakyat bahwa kerajaan mengadakan sayembara untuk umum. Sayembara itu berupa pertanyaan yang mudah, tetapi memerlukan jawaban yang tepat dan masuk akal. Barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapat imbalan yang amat menggiurkan. 1 pundi penuh uang emas. Mendengarnya saja, kita sudah membayangkan bagaimana banyaknya 1 pundi emas itu. Dan kalau dirupiahkan, wah bisa berapa itu ya? Tapi, ada tapinya nih. Bila tidak bisa menjawab, maka hukuman yang akan menjadi akibatnya. Banyak rakyat yang ingin mengikuti sayembara itu, terutama orang-orang miskin. Beberapa dari mereka sampai meneteskan air liur. Mengingat beratnya hukuman yang akan dijatuhkan, maka tak mengherankan bila pesertanya hanya 4 orang. Dan salah satunya dari para peserta yang amat sedikit itu adalah siapa lagi kalau bukan Abu Nawas. Sayembara yang diadakan oleh raja ini mempunyai aturan mainnya. Aturan main sayembara itu ada 2. Yang pertama, jawabannya harus masuk akal. Kemudian yang kedua, peserta harus mampu menjawab sanggahan dari Baginda Raja. Maka sampailah pada hari yang sudah ditentukan. Para peserta sudah siap di depan panggung. Baginda duduk di atas panggung. Beliau memanggil peserta pertama. Peserta pertama maju dengan tubuh gemetar. Baginda bertanya, manakah yang lebih dahulu, telur atau ayam? Telur, jawab peserta pertama. Apa alasannya? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur, kata peserta pertama menjelaskan. Kalau begitu, siapa yang mengerami telur? Sanggah Baginda. Peserta pertama pucat pasi. Wajahnya mendadak berubah putih seperti kertas. Ia tidak bisa menjawab. Tanpa ampun, ia dimasukkan ke dalam penjara. Berlanjut kepada peserta yang kedua. Peserta ini maju, lalu ia berkata, Paduka yang mulia, sebenarnya telur dan ayam tercipta dalam waktu yang bersamaan. Bagaimana bisa bersamaan? Tanya Baginda. Bila ayam lebih dahulu, itu tidak mungkin, karena ayam berasal dari telur. Bila telur lebih dahulu, itu juga tidak mungkin, karena telur tidak bisa menetas tanpa dierami, kata peserta kedua dengan mantap. Bukankah ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan? Sanggah Baginda memojokkan. Peserta kedua bingung, ia pun dijebloskan ke dalam penjara. Lalu tiba pada giliran peserta yang ketiga. Ia berkata, Tuanku yang mulia, sebenarnya ayam tercipta lebih dahulu daripada telur. Sebutkan alasanmu, kata Baginda. Menurut hamba, yang pertama tercipta adalah ayam betina, kata peserta ketiga meyakinkan. Lalu bagaimana ayam betina bisa beranak pinak seperti sekarang, sedangkan ayam jantan tidak ada, kata Baginda memancing. Ayam betina bisa bertelur tanpa ayam jantan. Telur dierami sendiri, lalu menetas dan menurunkan anak ayam jantan. Kemudian menjadi ayam jantan dewasa dan mengawini induknya sendiri. Peserta ketiga berusaha menjelaskan. Bagaimana bila ayam betina mati sebelum ayam jantan yang sudah dewasa sempat mengawininya? Peserta ketiga pun tidak bisa menjawab sanggahan Baginda.
ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Kini tiba giliran Abu Nawas. Ia berkata, "Yang pasti adalah telur dulu, baru ayam." "Coba terangkan secara logis," kata Baginda ingin tahu. "Ayam bisa mengenal telur. Sebaliknya, kalau telur tidak bisa mengenal ayam," kata Abu Nawas singkat. Agak lama Baginda Raja merenung. Kali ini Baginda tidak menyanggah alasan Abu Nawas. Sudah tentu sayembara itu Abu Nawas yang memenangkannya. Berikut dengan imbalan 1 pundi uang emas. Nah, apakah teman-teman juga pernah berdebat tentang ayam dan telur ini? Lalu setujukah dengan pendapat Abu Nawas? Demikian kisah Abu Nawas kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.